Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7 semester 1 di bab 1 yaitu tentang teks deskripsi masih bersama dengan Ibu Nurfitri. Baik, lanjutnya kompetensi dasar yang akan dicapai pada pelajaran kita di teks deskripsi yaitu pada kompetensi dasar 3.1 yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar 4.1 yaitu menentukan isi teks deskripsi, objek, tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni daerah, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada kala ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, 1. Peserta didik dapat memahami pengertian teks deskripsi dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis informasi dalam teks deskripsi dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan informasi tentang objek yang didengar, dibaca, atau dilihat dari suatu pengamatan. Yang kelima, peserta didik mampu menyajikan informasi teks deskripsi dalam sebuah laporan lisan dan tulisan dengan cermat dan kreatif. Nah, selanjutnya kita masuk pada pelajaran kita pada hari ini. Nah, materi kita yaitu tentang teks deskripsi. Apa kalian sudah tahu apa itu teks deskripsi? Oh, belum tahu ya? Nah, teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, atau tempat yang dalam bacaan tersebut menjadi objek topik pembaca. Selanjutnya, tujuan dari teks deskripsi yaitu teks deskripsi dilukiskan dengan cara yang sejelas-jelasnya dengan tujuan agar pembaca bisa merasakan langsung atau seolah-olah ada dalam teks cerita tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca bisa dipahami dengan mudah. Nah, objek di sini yaitu bisa berupa orang, ya, orang, ya, atau disebut manusianya. Objek selanjutnya bisa berupa tempat, contoh di lapangan, di sekolah, di bandara, dan lain sebagainya. Nah, objek yang ketiga bisa berupa benda, misalnya meja, kursi, ya, pena, buku, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks deskripsi yaitu yang pertama menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lainnya. Yang ketiga, dalam penjelasannya memaparkan sifat objek atau ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Yang keempat, banyak ditemukan kata-kata yang maknanya berupa kata sifat atau keadaan. Yang kelima, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri seolah-olah mereka terbawa suasana saat pembacanya. Nah, itu ciri-ciri dari teks deskripsi. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis teks deskripsi yang pertama yaitu deskripsi objektif. Nah, apa itu deskripsi objektif? Yaitu penggambaran suatu hal dengan mengungkapkan peristiwa, identitas hal tersebut secara apa adanya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan
yang dideskripsikan tersebut. Jenis yang kedua yaitu deskripsi subjektif. Nah, apa itu? Yaitu paragraf deskripsi yang dalam penggambaran objeknya disertai dengan opini penulis. Nah, jenis yang ketiga yaitu deskripsi spasial, merupakan upaya penggambaran suatu objek yang berupa ruang atau tempat tertentu agar pembaca merasakan seolah-olah melihat sendiri. Nah, semoga bisa dipahami ya materi kita pada hari ini. Cukup sampai sekian materi kita. Kita lihat pada pembelajaran video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.